Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mau atau akan dibangun sebuah sekolahan ya, tepatnya kampus di daerah Gresik, yaitu kampus yang basisnya agama. Ini kelihatan dari sini gundukan tanah pedel, tanah yang mau diuruk untuk membangun fondasi kampus itu. Ini adalah hal yang positif ya, membangun membangun pendidikan ya, dengan membangun fasilitasnya dulu, yaitu membangun gedungnya. Membangun seperti ini adalah hal yang konotasinya positif. Juga kalau kita mau membangun negara misalnya, itu juga positif, karena konotasi kata membangun kan positif ya, lain dengan merusak. Kalau merusak itu konotasinya negatif ya. Kalau kita selama ini ya, kita dengarkan mereka yang capres dan cawapres itu kan berebut kursi, berebut kedudukan ya, ingin menjadi calon presiden dan menjadi calon wakil presiden. Lah kalau mereka berebut itu yang maksudnya adalah untuk hal yang positif, seperti membangun sekolah untuk edukasi generasi muda, terus membangun negara, membangun bangsa, itu kan semua konotasinya positif. Jadi seharusnya kita dukung ya, kita dukung, semoga berhasil, semoga calon presiden dan wakil presiden yang bertujuan baik ya, membangun bangsa ini, itu kita dukung dan semoga berhasil. Tapi kalau mereka bermaksud, ya jangan sampai ya bangsa kita semacam itu, bertujuan berlomba merebutkan kursi kepresidenan, terus tujuannya adalah untuk korupsi, membangun dinasti dengan jalan korupsi. Wah, ini sudah sangat tidak mendukung, dan bahkan kalau bisa dicegah sekuat tenaga ya. Kalau bisa tuh, mumpung belum jadi presiden atau jadi wakil presiden, kita cegah dan kita teliti ya, rekam jejaknya itu gimana, mereka yang sebagai kontestan calon presiden dan wakilnya ini. Kalau rekam jejaknya jelek ya sudahlah, kayaknya harapannya tipis. Kalau mereka berjanji membangun bangsa, jangan-jangan yang dibangun dinastinya dengan jalan korupsi misalnya. Wah, ini sudah tidak tepat. Mereka ya berusaha merebut posisi sebagai penguasa
tapi tujuannya tidak baik. Itu betul-betul kita hindari dan kita cegah. Yang kita dukung yang tujuannya baik ya, membangun bangsa, membangun masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya mengerti hakikat kehidupan ini gimana, supaya masyarakat itu hidupnya tenang, bagus ya. Itu yang kami atau kita harapkan semua ya. Sebab kalau misalnya mereka itu berebut kekuasaan dengan jalan yang penuh perjuangan ya, tiba-tiba dunia ini ya, kalau Allah SWT menghendaki ya, dihantam oleh planet matahari misalnya, otomatis kan dunia ini bagaimana, bisa digantikan sebagian atau semuanya hancur ya. Karena sepertinya yang kuat itu adalah matahari. Matahari itu lebih gede, juga panas ya. Nah, kalau terjadi semacam itu, kalau tujuan mereka jadi penguasa, terus tindakannya misalnya ya korupsi, itu kan nanti mereka setelah mati ya, matahari dan bumi ini benturan dengan kedua-duanya benturan ya, kan otomatis sebagian besar atau semuanya rakyat Indonesia ini mati, Indonesia juga hancur kan. Nah, kalau sudah mati, sebelum mati itu mereka bertindak misalnya korupsi ya, jangan sampai ya kalau terjadi itu. Terus menindas rakyat, barang tambang yang seharusnya itu untuk rakyat dijual ke negara lain, terus hasil jualnya itu nggak jelas kemana. Ini kan yang nggak bagus semacam ini. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat ya wajib mengingatkan kepada calon penguasa sementara ya. Presiden itu kan calon penguasa sementara, yang penguasa sesungguhnya kan Allah SWT yang maha kuasa. Kita ingatkan bersama ya, hendaknya mereka itu benar-benar membangun bangsa dan membangun negara. Jangan sampai sebaliknya ya, nanti kecewa di belakang hari, terus ujung-ujungnya masuk neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai yang hal itu terjadi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama memilih pemimpin yang rekam jejaknya itu bagus, sehingga benar-benar membangun negeri ini. Dan saya mengharap juga ya, jangan hanya Indonesia yang bisa membangun seperti itu. Semua manusia itu memang diwajibkan untuk membangun dirinya supaya menjadi manusia yang diridhoi Allah SWT dan diampuni oleh Allah SWT. Cukup sekian, salam dari kakek Gabus Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.